teman-teman, kembali lagi bersama saya Devita dan saya Ara-chan di Sahabat Negeri Sakura. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang kalian belum tahu tentang Jepang nih. Apa aja? Salah satunya adalah Pulau Kucing atau Tashirojima. Yang kedua ada Pulau Kelinci atau Okunoshima. Ketiga ada Osia. Yang keempat ada agen perminta maaf. Kelima ada sewa tamu undangan. Yang keenam ada sewa keluarga. Ketujuh ada ruang bosan. Dan yang terakhir ada tren gigingsul di kalangan perempuan Jepang. Nah guys, jadi ada 8 nih hal aneh yang jarang diketahui tentang Jepang. Kita akan jelaskan satu-satu ya. Dimulai dari pertama, Pulau Kucing atau Tashirojima. Pulau ini berada di daerah Ishinomaki yang berada di Miyagi Prefecture yang ada di Jepang. Nah, pulau ini penduduknya sekitar 100 orangan. Jadi lebih banyak kucingnya gitu, Ra? Iya. Nah, dan dulu katanya, Ra, jadi penduduk di Pulau Tashirojima ini mereka itu berternak ulat sutra. Nah, biar ulat sutranya ini nggak dimakan atau ini sama tikus, jadi mereka banyak tuh pelihara kucing. Oh, jadi kucingnya itu untuk jaga supaya ulatnya nggak dimakan ya, Dev? Iya, betul banget. Makanya kucingnya di sana lebih banyak daripada penduduknya. Dan Dev, tahu nggak sih? Jadi sebelumnya penduduk di sana itu adalah kebanyakan pekerjanya nelayan. Oh gitu, nelayan apa? Nelayan tiram. Oke, jadi kucing-kucing di sana makanannya seringan tiram kali ya? Iya. Jadi banyak-banyak kucing di sana itu makanannya udah terjamin gitu loh. Makanya kucing di sana tuh pinter banget buat jagain ulat sutranya. Oke, tapi Ra, katanya di sana juga ada kuil kucing. Nah, karena di sana kucing dianggap sebagai pembawa keberuntungan, makanya para penduduk di sana ngasih makan kucing yang benar-benar terjamin, Dev. Oh gitu. Terus kalau misalnya kuil kucing dibikin kenapa tuh ya? Karena kucing itu membawa keberuntungan dan membantu penduduk di sana, maka para penduduk di sana menghargainya dengan cara membangun kuil-kuil kucing. Gitu. Terus Ra, katanya kan di sana ada kuil kucing. Kira-kira kamu tahu nggak sih kok bisa ya dibangun kuil kucing? Tahu dong. Jadi gini ceritanya, Dev. Nah, karena penduduk di sana itu berteman baik dengan kucing dan mayoritas penduduk pada zaman dulu kala itu adalah nelayan, maka ketika nelayan ini mengangkat batu, Dev, tiba-tiba ada kucing yang tertimpa batu. Nah, maka dari itu, sebagai bentuk rasa empati si penduduk di sana, penduduk membangun kuil kucing sebagai penghargaan karena kucing sudah banyak membantu penduduk di sana. Oh gitu, berarti mereka benar-benar sayang banget sama kucing ya? Sayang banget pastinya, kayak aku sayang kamu. Oh. Makanya pulau itu disebut Pulau Kucing. Atau Tashirojima. Betul. Nah Dev, tadi yang kedua kan ada Pulau Kelinci tuh ya, atau Pulau Okunoshima. Kamu tahu nggak sih sejarahnya? Waduh, tahu banget dong. Jadi Pulau Okunoshima ini adalah pulau yang diapit oleh Hiroshima dan Shikoku. Nah, pulau ini itu dulunya itu termasuk tempat yang paling menyeramkan loh di Jepang. Oh, kayak tempat perang gitu. Jadi gini loh ceritanya, Ra. Jadi dulu itu Pulau Okunoshima ini adalah sebagai tempat untuk menghasilkan senjata atau pembuatan senjata. Senjata untuk perang? Iya, Perang Dunia Kedua. Wow. Udah lahir belum? Masih belum. Jadi gini, Ra, Pulau Okunoshima ini dulunya dijadikan sebagai pabrik senjata dengan bahan kimia yang banyak. Terus karena dijadikan sebagai tempat pabrik senjata ini, jadi setelah 16 tahun itu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, pulau itu kan tadinya ada pabrik kan. Nah, semua pabrik, semua dokumen yang ada di sana itu dibakar. Wow. Jadi kan mungkin bahan kimianya itu kan tersebar tuh di pulau itu kan. Oke. Jadi termasuk tempat yang berbahaya. Nah, untuk tahu layak atau enggak untuk ditinggalin, jadi orang-orang Jepang itu menaruh kelinci tuh di situ sebagai bahan percobaan. Oh, makanya banyak yang disebut kelinci percobaan. Ya, mungkin karena kelinci suka dicoba-coba kali ya. Tapi untuk obat jangan dicoba-coba ya. Iya dong.
Terus kira-kira kelincinya tuh waktu awal itu berapa banyak sih yang dilepas di situ untuk percobaan? Sebenarnya awal itu cuma beberapa, cuman karena ternyata tempatnya itu aman, kelinci kan gampang tuh kan untuk berkembang biak. Oke. Jadi sampai saat ini ada mungkin ratusan kelinci di sana. Kamu tahu nggak sih kira-kira berapa sih luasnya Pulau Kelinci itu? Kurang lebih sih 700.000 meter deh kalau nggak salah. Wah, banyak ya. Iya, dan sekarang orang-orang juga udah pada datang ke sana untuk tinggal di sana dan kasih makan tuh kelinci-kelinci yang berkeliaran bebas. Oh gitu, berarti bisa dibilang jadi pusat pariwisata juga nggak? Iya, bisa jadi, Ra. Oh. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang pulau, kali ini ada nih tentang profesi Osia. Kamu tahu nggak sih, Ra, Osia itu apa? Tahu dong. Jadi gini Dev, Osia itu adalah seperti pekerjaan penduduk sana yang untuk mendorong penumpang kereta. Jadi kalau kamu pernah naik KRL, pernah sih. Pernah ya pagi-pagi yang bener-bener. Oh iya, apalagi kalau di gerbang wanita tuh ya kan, iya, untuk apalagi umpekan yang lah kereta istilahnya. arah Bogor tuh. Nah kalau di Jepang itu, kalau penuh gitu ada pekerjaan yang namanya Osia untuk dorong para penumpang masuk ke dalam kereta supaya pintu bisa ditutup. Oke. Itu namanya Osia Dev. Gila ya, di sana ada profesinya juga itu. Iya, kalau di sini kan kita yang dorong-dorongan tuh, Iya. kalau di sana dijadikan pekerjaan. Kira-kira gajinya berapa ya, Ra? Kalau lumayan kayaknya boleh tuh. Buat sampingan ya. Lumayan. Itu namanya Osia. Nah, terus Ra, ada profesi apa lagi sih di Jepang tapi yang nggak ada di Indonesia? Agen permintaan maaf. Kayak Pernah gimana dengar tuh? nggak? Enggak deh kayaknya. Jadi, agen permintaan maaf di Jepang itu termasuk salah satu profesi yang banyak dicari juga. Oke. Kenapa ada? Karena untuk orang-orang yang gengsi atau misalnya takut atau malu untuk minta maaf, biasanya mereka menyewa agen permintaan maaf. Jadi kalau misalnya kamu punya salah sama aku, terus kamu mau minta maaf, kamu sewa aja agen permintaan maaf. Gitu, kira-kira berapa Ra, sekali misalnya aku nih pengen minta maaf sama kamu pakai agen itu? Biayanya sekitar 25.000 yen. Kalau dirupiahin itu sekitar 3 juta sekian gitu. Mahal ya? Mahal juga ya, kalau gitu aku minta maaf sendiri aja deh, Ra, nggak apa-apa, berikan uangnya untuk jajan. Tapi selain profesi agen permintaan maaf, ternyata ada juga loh yang mirip-mirip seperti itu. Namanya sewa tamu undangan. Kamu bisa jelasin nggak? Bisa dong. Jadi Ra, kalau misalnya di Jepang itu ada nih yang namanya sewa tamu undangan kan. Jadi kalau misalnya kamu nih membuat acara pernikahan atau acara apapun itu deh yang harus mengundang banyak orang tapi kamu nggak punya temen, aduh sedih banget ya. Kamu bisa tuh sewa tamu undangan tadi. Oh, kalau kayak gitu budgetnya kira-kira berapa ya, Dev ya? Nah, biasanya ini agak lucu sih ya. Jadi ada package-nya gitu, Ra. Oke. Berapa orang dan fasilitasnya apa aja. Biasanya sih dimulai dari 2 juta ya. Jadi satu package misalnya berapa orang, itu bisa tuh 2 juta gitu kamu bayar. Wah, berarti di Jepang benar-benar spesial ya, sampai sewa tamu undangan pun juga ada. Kayaknya kalau di Jepang segala macam ada ya, Ra. Pintar cari peluang. Nah, tapi nggak cuma itu loh, Ra. Ada juga yang namanya sewa keluarga. Wah, mungkin itu untuk orang yang kesepian kali ya. Mungkin sih, tapi sebenarnya untuk sewa keluarga ini lebih kayak ke kalau misalnya nih kamu punya anak dan kamu single parent, tapi biar anaknya kalau di sekolah kelihatan punya orang tua lengkap, kamu bisa tuh sewa keluarga ini. Oh, jadi kayak kita sewa laki-laki gitu ya, yang bisa dianggap sebagai papanya si anak ini gitu ya. Iya, jadi lebih kayak untuk menjaga perasaan si anak sih. Wah, gitu. Keren juga ya. Tapi biasanya yang kerja di tempat sewa keluarga ini adalah orang-orang single loh, nggak boleh tuh kalau yang udah punya keluarga juga. Oh, aku boleh nggak sewa pacar? Boleh, emang nggak punya? Jadi Dev, kalau misalnya ya kita capek gitu ya dengar omongan orang gitu kan, karena kan gak semua orang tuh kuat ya. Kalau gue sih emang agak-agak budak gitu, tapi kadang-kadang risih juga. Tapi kalau keluarga tanya tuh mana pasangannya gitu ya, Ah, iya berarti tuh, kita aku bisa sering sewa banget. dong di sana ya.
Bisa tuh Ra, jadi kamu juga bisa tuh sewa pacar di sana. Wah. Kayak misalnya kan kamu mau dijodohin atau apa, tapi kamu nggak suka, kamu bilangnya, aku udah punya pasangan kok. Nah tuh, waktunya kamu sewa pacar. Bisa milih dong ya yang ganteng. Boleh dong. Jadi guys, di sana tuh ada yang namanya sewa keluarga atau family romance untuk kalian yang butuh. Nah, ada satu hal lagi nih Ra, yang unik banget di Jepang, Apa tuh? yaitu ruang bosan. Wah, ruang Pasti nggak tahu bosan. kan? Nggak. Jadi kalau di Jepang, di perkantorannya itu ada yang namanya ruang bosan. Jadi ruang bosan ini dipakai untuk para pekerja yang memang melakukan kesalahan nih waktu di kantornya. Wah, jadi bisa dibilang pekerja ini ditaruh terpisah atau terisolasi di ruang bosan gitu ya? Nah iya kayak gitu Ra. Tujuannya apa sih? Jadi sebenarnya tujuannya itu biar si pekerjanya ini berpikir atau mungkin lebih kayak hukuman gitu sih ya. Oke. Karena kalau di Jepang, kalau untuk PHK atau memecat orang itu, karena kan harus ngeluarin pesangon tuh, dan itu nggak kecil loh. Jadi untuk menghindari itu, mereka memasukkan karyawannya melakukan kesalahan di ruang bosan itu. Oh, jadi supaya karyawan ini mikir atau mundur teratur gitu ya? Mungkin sebenarnya kayak gitu sih ya. Karena setelah itu kalau udah dimasukin ke ruang bosan ini, dia harus laporan tuh dia ngapain aja di dalam. Baca buku kah atau dia nonton apakah, itu harus dilaporin tuh ke bosnya. Wah, itu sih bener-bener ngebosenin ya, pantesan disebut ruang bosan. Iya, makanya itu Ra. Jadi sebenarnya lebih kayak mungkin biar dia mengundurkan diri sendiri kali ya. Boleh dicoba nggak ya di Indonesia kalau kayak Nah, gitu? mungkin caranya biar lebih halus bisa dicoba tuh. Wah. Oh iya Dev, ada lagi loh yang ini lebih seru dan lebih aneh ternyata, ketinggalan. Jadi ada agen melarikan diri. Lah, kayak gimana tuh, Ra? Jadi aku bisa nih kalau misalnya aku dikejar-kejar orang atau gimana, aku bisa melarikan diri gitu, dia mau bantuin. Iya, ternyata ya si agen ini kalau kamu punya masalah, misalnya nih utang, Oke. terus kamu terbelit utang dan tidak bisa melarikan diri, maka agen ini akan membantu kamu untuk melarikan diri dari utang ini. Misalnya, kamu akan dikasih planning untuk pindah rumah. Jadi kamu gak usah worry karena kamu akan diatur oleh agen ini, kamu pindah kemana dan barang-barang kamu juga diangkut loh secara diam-diam, mungkin entah malam atau sore gitu loh. Gitu, tapi Ra, kalau misalnya nih kita nih ya melakukan tindak kriminal terus kita pengen kabur gitu, kira-kira bisa nggak ya sewa agen itu? Kalau itu mungkin bisa kali ya. Tapi yang pasti kalau kamu ribut sama pacar kamu, Oke. ya, terus kamu misalnya nggak seneng sama dia lagi, kamu bisa menghubungi agen itu. Nah, kalau itu cocok tuh Ra buat aku. Jadi agen ini akan membuat kamu pisah dengan pacar kamu. Ternyata bener-bener unik ya yang di Jepang itu ya. Iya, aku aja mau sewa loh Mau sewa apa nih? untuk melarikan diri dari gebetanku. Dari gebetan kau udah melarikan diri, Ra. Iya, habis nempel terus. Nah, yang terakhir nih Dev, yang ke-8. Tahu nggak sih kalau gigi gingsul di Jepang itu adalah suatu hal aneh tapi bikin cantik loh. Masa sih kayak di Indonesia ya? Cuman kalau di Indonesia kayak bukan gigi gingsul, tapi kayak gigi kelinci gitu. Iya, jadi kalau di sana kalau perempuan yang giginya gingsul akan terlihat lebih menarik dan cantik. Coba aku lihat gigi kamu. Enggak sih, kalau aku nggak ada gingsulnya sih. Wah, berarti kamu kalau di Jepang bisa dibilang kurang menarik. Iya, sedih banget ya. Iya. Nah, nanti kalau kamu ingin terlihat menarik, ternyata ada loh pembuatan gigi gingsul di sana. Kira-kira mahal nggak sih, Ra, kalau misalnya aku pengen nih datang ke Jepang terus pengen nih giginya gingsul biar kelihatan cantik? Bisa. Mungkin biayanya sekitar 3.500.000 ya. Nggak terlalu mahal deh untuk mendapatkan penampilan yang cantik. Nah Dev, ternyata setelah kita bahas banyak ya hal yang aneh yang di Jepang tapi belum ada di sini. Iya nih, dari 8 tadi kira-kira kamu paling tertarik yang mana tuh, Ra? Aku lebih tertarik dengan sewa family. Pasti sih karena jomblo ya. Iya, biar bisa sewa pacar yang ganteng. Oke. Terus aku juga tertarik sama yang namanya tren gigi gingsul. Iya tuh, kayaknya boleh dicoba sih, Ra. Iya, biar nggak gigi kelinci terus. Iya. Nah, cukup unik ya pembahasan kita kali ini, Ra. Iya dong.
Dan buat kalian yang pingin terus update dengan Sahabat Negeri Sakura, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa juga Ra untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Bye.